Halo. Oke, jadi kawan-kawan di video kali ini aku mau ngebedah tentang puisi. Langsung aja nggak usah banyak cang-cincong. Jadi aku bakalan bedah puisi ini jadi 10 poin. Di antaranya ada definisi dari puisi itu sendiri, terus ada suasana dalam puisi, makna, tema, terus ada membaca puisi itu maksudnya tekniknya dalam membaca puisi. Ada lagi unsur membangun puisi, imajinasi puisi, kata konkret dalam puisi, menulis puisi, dan ada contoh puisi juga. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu definisi dari puisi itu sendiri. Jadi basically puisi itu adalah sebuah karya sastra yang punya kata kias yang indah gitu buat dibaca, dan biasanya artinya tuh dalam. Jadi satu kalimat atau satu kata itu sudah mewakili banyak hal, dan biasanya makna-makna dari kata-kata kiasnya itu punya makna yang dalam. Jadi puisi ini dihayatinnya membacanya tuh bait demi bait. Kita merasakan setiap kalimat, setiap kata yang ada itu bagaimana, supaya jadi si pembaca itu ikut merasakan apa yang ada di puisi itu, yang akhirnya si pembaca pun akhirnya bisa kebawa suasana dikarenakan membaca puisi tersebut. Nah, buat ngebaca puisi ini juga ada tekniknya ya, ada intonasinya, ada vokalnya, ada intonasinya, dan ada ekspresinya yang itu bakalan mendukung pembacaan dan bisa lebih menyampaikan maksud dari puisi tersebut gitu. Oke, masuk ke poin kedua, ada suasana dalam puisi. Suasana itu merupakan efek yang dirasakan pembaca setelah membaca atau menyimak puisi yang dibacain oleh si pembaca puisi tersebut gitu. Bahkan termasuk juga puisi yang udah dijadiin musik, itu pun tergantung dari cara penyampaiannya juga. Nah, dengan cara menyampaikan menggunakan musik atau mungkin dibaca dengan intonasi yang pas, itu bisa membuat pendengarnya itu jadi lebih masuk dan terbawa suasana. Poin ketiga ada makna. Jadi puisi yang baik itu punya makna yang mendalam gitu. Nah, biar maknanya dalam itu biasanya bahasanya lebih padat, dan satu bahasa itu udah bisa mewakili banyak hal, dan biasanya membacanya tuh lebih pakai perasaan daripada kita pakai logika. Jadi puisi ini bahasanya ringkas tapi pengertiannya itu banyak, dan meaningnya itu lebih banyak daripada teks-teks biasa atau teks-teks yang lain. Jadi dari kita membaca satu bait aja itu mungkin udah bisa mewakili banyak hal gitu dalam arti puisi tersebut. Poin keempat adalah tema. Oke, jadi tema itu adalah sebuah unsur pembangun dalam sebuah puisi. Tema itu biasanya isinya adalah ide yang mendasari dibuatnya puisi tersebut. Nah, jadi biasanya kita tuh sebelum membuat puisi, kita harus nentuin dulu tuh temanya apa. Misalnya kita mau temanya tentang patah hati, atau temanya tentang semangat, atau temanya tentang anything. Apapun itu, pastiin sebelum buat puisi itu kalian nentuin tema dulu, karena tema itu sangat-sangat krusial di dalam sebuah puisi. Jadi membaca puisi itu ada teknik-tekniknya, nggak sembarang asal diomongin, ada intonasinya, ada segala macamnya, tetek bengeknya, dan kita harus mempelajari itu sebelum kita maju mulai terjun di lapangan untuk membaca sebuah puisi gitu. Yang pertama ada rima dan irama. Jadi rima itu adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan, kayak misalnya sesuatu yang berakhiran A itu akan diakhirin sama A juga. Ada juga yang namanya irama. Irama itu adalah pergantian kayak tinggi rendah nadanya, lebih tinggi atau mungkin lebih rendah atau mungkin sedang, itulah irama. Jadi rima dan irama itu adalah hal yang berbeda, tapi mereka ada satu kesatuan. Oke, setelah itu ada intonasi. Jadi intonasi sendiri itu ada 3 poin. Ada tekanan dynamic, yaitu tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Ya, ada tekanan nada, yaitu tekanan tinggi rendahnya suara. Tekanan tempo, yaitu cepat lambat pengucapan suatu kata atau kata. Next point ada kejelasan artikulasi. Kejelasan artikulasi ini dalam artian kita dalam mengucapkan puisi itu harus jelas dan tidak terbata-bata. Jadi untuk melafalkan sebuah puisi itu juga kita harus jelas dan harus ngerti apa yang kita omongkan. Nggak boleh kita segampang cuman ngomong aja, nggak bisa gitu, karena puisi ini punya arti, dia maknanya dalam. Oke, next point ada ekspresi. Jadi ekspresi ini adalah gimana cara kita mengekspresikan wajah kita, mimik wajah, gestur tubuh, supaya bisa lebih menyampaikan pesan yang ada di puisi ini. Mungkin kalau misalnya lagi gembira, muka kita ikutan gembira. Mungkin kalau puisinya sedih, kita ikutan jadi sedih. Itu tergantung dari bagaimana isi puisi tersebut. Harusnya ekspresi bisa menyesuaikan apa yang harus dibaca, dan bisa menyinkronkan antara ekspresi dan isi puisi tersebut. Itu adalah ekspresi. Next point ada mengatur pernapasan. Jadi dalam membaca puisi ini kita harus bisa mengelola pernafasan kita, dimana kita kalau ngomong nggak terbata-bata, nggak yang tahu-tahu tarik nafas, buang nafas di tengah-tengah
puisinya itu masih on tempo, itu kan sangat-sangat tidak nyaman untuk didengar. Jadi pengolahan nafas itu juga penting dalam pembacaan puisi gitu. Next point ada penampilan. Jadi di penampilan ini kalau bisa seseorang yang membacakan sebuah puisi harus tetap tenang, stay cool, dan tetap penuh dengan percaya diri. Jangan terlalu berlebihan juga, tapi juga jangan yang terlalu plain atau monoton. Jadi harus ngerti takarannya pasnya di mana, yang dimana dia nggak terlalu over acting, yang terlalu banyak gerak, yang akhirnya membaca puisinya itu jadi lebay. Tapi juga gimana caranya biar itu nggak terlalu monoton dan nggak tetap ada porsinya, tetap ada tetap ada tensinya gitu. Jadi kita tetap bisa menikmati dan porsinya itu pas gitu. Jadi ini ada unsur pembangun puisi. Ini ada 3 poin. Yang pertama adalah makna kias atau konotasi, yang kedua adalah rima, yang ketiga adalah lambang atau simbol. Jadi makna kias itu buat kayak kata-kata yang mengkiaskan sesuatu, kayak misalnya kita menganggap sebuah benda itu menjadi benda hidup, padahal itu adalah benda mati. Misalnya batu, dibilangnya dia adalah benda hidup dan bisa merasakan sesuatu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu namanya makna kias. Terus ada rima. Rima sendiri tadi aku udah menjelaskan, yaitu bunyi-bunyian yang selalu sama dan membuat puisi itu indah untuk didengar, kayak misalnya a a a a atau i i i i atau u u u u. Itu adalah rima yang membuat puisi itu jadi lebih klop chemistry-nya dari antara baris per baris. Terus yang poin ketiga adalah lambang. Jadi lambang ini adalah lambang-lambang yang untuk mendefinisikan sesuatu. Oke, sorry tadi kameranya overheat. Lanjut lagi dari membahas lambang. Jadi lambang ini adalah untuk kita mendefinisikan makna sesuatu. Bisa aja lambang itu bentuknya berupa warna atau bunyi atau lambang suasana. Jadi melambangkan sesuatu gitu. Setelah itu ada imajinasi puisi. Jadi di dalam puisi itu kita harus bisa gimana caranya orang yang membaca puisi kita itu ikut merasakan apa yang kita baca gitu. Misalnya kita membahas puisi yang itu tuh supaya orang bisa melihat seakan-akan dia lagi di alam, seakan-akan dia lagi mendengar kicauan burung dan segala macamnya. Jadi imajinasi puisi ini ada beberapa poin, yaitu citra penglihatan, citra pendengaran, citra penciuman, citra rasaan, citra rabahan, dan citra gerak. Nah, jadi semua ini harus berkombinasi satu sama lain biar mendapatkan kita seolah-olah berimajinasi bahwa kita sedang ada di puisi tersebut. Jadi kita lebih bisa merasakan apa yang ingin disampaikan dari si puisi itu. Oke, next point ada kata konkret dalam puisi. Jadi kata konkret merupakan kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif nggak sama karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakainya. Salah satu fungsi kata konkret yaitu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Kata yang diperkonkret akan memperjelaskan gagasan penyair sehingga pembaca dapat membayangkan secara jelas perasaan, peristiwa, dan keadaan yang dialami penyair dalam dia menceritakan si puisinya itu gitu. Jadi lebih merasakan itu. Kembali lagi aku ulang-ulang terus nih, gimana caranya supaya pembaca itu bisa ikut merasakan apa yang ingin disampaikan si penulis puisi tersebut. Oke, poin selanjutnya ada menulis. Jadi di menulis ini aku bisa mendefinisikan kayak puisi itu ya sebuah karya yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Rima, bait, serta penuh makna yang membuat puisi itu dapat dilakukan dengan menuangkan ide atau tema berdasarkan pengalaman pribadi. Next point ada puisi. Puisi ini aku bisa definisikan mengingat hal yang pernah dialami dalam kehidupan, menulis judul yang berkaitan dan segala macam tetek bengeknya. Oke, ini aku ada beberapa contoh puisi yang aku udah buat. Aku nggak bisa bacain karena aku nggak bakat untuk membaca puisi. But semoga contoh puisi ini bisa memberikan kalian gambaran bagaimana contoh puisi itu.
Oke, setelah aku summarize, jadi sebenarnya puisi itu poinnya cuma 3, yaitu definisi dari puisi itu, yang kedua gimana cara membuat puisi, yang ketiga adalah gimana cara kita membacakan puisi tersebut. Itulah yang matters dalam pembuatan puisi, pengertian puisi dan segala macam. Oke, jadi mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih.